sahabat perempuan dan anak, selamat datang di podcast Sapa, sahabat perempuan dan anak yang akan membahas berbagai macam topik terkait perempuan dan anak, dari mulai edukasi, isu-isu terkini hingga tokoh-tokoh inspiratif. Nah, hari ini kita akan membahas tema berkarya sejak belia. Nah, hari ini kita akan ngobrol bersama seorang anak perempuan yang sudah berkarya dan juga memiliki banyak sekali prestasi di usia yang sangat muda. Selain memiliki banyak sekali karya musik, dia juga memiliki fokus di bidang isu sosial. Jadi dia memiliki berbagai yayasan. Yayasan ini mengajar anak-anak di sekitarnya terkait bahasa Inggris dan edukasi-edukasi lainnya. Dia juga dinobatkan sebagai duta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ini dia Shana Shannon. Halo Shannon, apa kabar? Baik Kak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana nih kesibukannya? Aku kalau ngecek Instagramnya kayaknya banyak banget aktivitasnya nih. Aktivitas aku, kebetulan aku baru rilis duet kemarin, jadi sekarang lagi sibuk promo single. Dan karena aku juga masih belajar, masih seorang siswa, jadi masih sekolah juga. Jadi itu sih kesibukannya. Ini ngerilis single, 2 single berarti ya? Duet sama 1 single baru? Enggak, satu single tapi itu duet. Oh, 1 single tapi Iya. duet. Sambil sekolah juga, apalagi kalau nggak salah udah kelas 3 ya? Iya. Berarti ini udah siap-siap ujian kan? Iya. Jadi gimana tuh rasanya membagi antara promo single juga, terus juga sekolah juga, dan pastinya juga kegiatan sosialnya juga pasti tetap jalan kan? Gimana tuh rasanya Iya. ngebaginya? Pastinya nggak gampang banget ya. Menurut aku sih lumayan susah malah karena banyak banget kesibukan. Apalagi aku juga anaknya mentingin banget pendidikan aku. Pastinya. Jadi walaupun aku ada karir, tapi aku pengen banget karena aku juga punya goal di pendidikan aku. Jadi walaupun susah, tapi biasanya aku cara ngebagiin waktunya sih kalau misalnya aku lagi acara seperti hari ini dan nggak bisa sekolah, pasti abis ini aku langsung minta tolong teman-teman atau apa. Jadi aku nggak ketinggalan banyak pas besok masuk lagi. Sebelum kita ngebahas lebih lanjut lagi nih terkait apa aja sih yang udah Shannon dapatkan, gimana cara mendapatkannya, kayak aku pengen sedikit dikasih tahu nih soal lagu yang baru Shannon rilis. Kayaknya ini menarik nih, karena kayaknya tadi Shannon juga excited banget buat menceritakannya. Kayaknya pasti Iya. ada cerita menarik di balik single terbarunya. Untuk duet ini pertama kali aku duet. Jadi aku duet sama Steven Pasaribu. Oh kalau kakak tahu, wow, iya. keren banget. Judul lagunya itu Haunting. Jadi ini tuh ciptaan lagu Melly Guslau. Dan ini ketiga kali Auntie Melly nyiptain lagu buat aku. Jadi it's super excited. Ini juga lagu upbeat pertama aku. So that's fun. Tetap lagunya galau karena I'm kind Mengapa of nih generasi-generasi Iya. ini banyak galau ya? Iya, lagu aku kemarin kan galau kan. Jadi I think it's just a fun song kali ini. Oke, Iya. jadi memang dibawakannya lebih upbeat ya. Yes, Tapi yes. kalau cerita dari lagunya? Sebenarnya Gen Z banget. Jadi sekarang kan social media is a big thing, right? Jadi pasti zaman sekarang itu ada namanya second account, Iya, fake benar. account. Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang pasangan yang udah putus tapi masih saling kepo satu sama lain karena kehalang ego gitu. Oke, jadi memang relate sama mencarinya cerita dari anak-anak muda sekarang ya. Ini Iya. berarti udah rilis lagunya? Udah Rilis. So, Iya. jadi udah bisa didengarkan di berbagai macam platform ya. Yes, Nih yes. boleh nih teman-teman sahabat perempuan dan anak kalau penasaran boleh dibuka platform-platform musik, coba denger lagunya Shana Shannon karena pasti enak banget sih. Aku udah denger lagu yang sebelumnya yang 2 yang Oh, kamu iya. gak duet. Aku lihat di Instagram kamu dan ya suaranya bagus banget ya. Thank Jadi aku langsung you. kayak oke, aku tidak perlu menyanyi ya, kayaknya kita menjadi host podcast saja karena suaranya Shannon bagus banget. Nah, di tengah kesibukan kayak gini tuh pasti prosesnya panjang ya. Pasti Iya. untuk mencapai titik Shannon punya single, terus juga ya berbagai macam prestasi yang udah didapetin sekarang tuh pasti prosesnya panjang banget. Di mana sih awal mulanya kenapa Shannon akhirnya tertarik untuk terjun di bidang musik, atau bahkan kemudian juga di bidang sosial, atau mungkin aktivitas-aktivitas Shannon lainnya, dari mana sih awalnya tertarik? Oke, jadi mungkin karir dulu ya. Boleh, boleh, boleh. Kalau untuk karir sebenarnya dari kecil, dari mungkin aku umur 3 tahun gitu, aku udah suka banget nyanyi. Karena keluarga aku tuh walaupun gak ada yang penyanyi profesional, tapi kita semua suka musik. Jadi dari kecil suka banget nyanyi, tapi aku itu anaknya dulu pemalu banget. Jadi aku itu paling gak bisa kalau disuruh nyanyi di depan, sampai di depan kayak misalnya di acara keluarga, itu pasti aku nolak-nolak, nangis-nangis gak mau. Kadang mama dulu sering suruh aku nyanyi depan papa, aku gak mau, karena aku malu. Di depan papa pun aku malu. Jadi dari kecil cita-citanya pengen jadi penyanyi tapi malu banget sampai akhirnya
Waktu aku umur 9 tahun, mama ngajak ngobrol satu malam, terus mama bilang, Shannon, kamu ini dikasih talenta sama Tuhan, dan lewat talenta kamu ini, kamu tahu nggak nanti kalau kamu dapat hasil, kamu bisa bantu banyak orang di luar sana. Terus mama cerita kalau di luar sana itu ada banyak banget anak yang nggak seberuntung aku, dan misalnya ada banyak banget anak-anak yang pengen sekolah tapi nggak bisa sekolah, dan lain-lain. Sampai mama cerita banyak banget pengalaman, dan setelah mama cerita, aku akhirnya nangis, dan aku bilang ke mama, oh ada orang-orang kayak gitu di luar sana yang butuh bantuan kita. And then I told her, okay, if that's the reason I should sing, then I will fight for it. Jadi mulai dari aku umur 9 tahun itu, aku commit ke diri aku untuk memberanikan diri nyanyi di depan banyak orang. 9 tahun ya Iya. pertama kali. Jadi benar-benar menurut aku itu alasan yang luar biasa sih. Karena mungkin kebanyakan orang ingin berkarya ya ingin menyalurkan dirinya aja ya berekspresi. Iya. Tapi ternyata di balik itu ada maksud lain, itu menurut aku keren banget sih. Tapi gimana sih caranya kamu yang tadinya memang katanya bahkan sampai nyanyi di depan papa aja Iya. malu banget, sampai akhirnya kamu sekarang memberanikan diri untuk Wah, prosesnya itu panjang banget Kak, sampai bertahun-tahun kayaknya. Aku mungkin bisa dibilang baru bener-bener berani kayak lumayan ada confidence untuk nyanyi itu mungkin tahun lalu kali ya. serius. Iya, karena aku anaknya sepemalu itu. Karena dulu itu, apalagi awal-awal waktu mulai karir, akhirnya rekaman dan diundang-undang. Aku kan mulai karir dengan menyanyikan lagu-lagu nasional, Iya. Kak. Jadi aku bukan kayak anak-anak atau penyanyi-penyanyi lain yang diundang untuk nyanyi di show-show yang mungkin penontonnya seumuran sama aku. Aku itu diundang ke acara-acara kementerian, government events. Jadi aku langsung nyanyi depan Pak Menteri Iya, gitu-gitu. orang-orang dewasa semua Orang-orang ya. dewasa semua. Jadi itu bener-bener gak gampang banget buat aku. Sempet waktu itu aku kayak sering panic attack, aku tangannya keringetan dingin. Tapi balik lagi karena mungkin kali ini aku aku punya tujuan. Jadi itu yang memotivasi aku untuk okay, I have to do this gitu. So it's like a one line story ya. Jadi kayak satu garis antara karir kamu menjadi penyanyi dengan kegiatan kamu di bidang sosial juga Iya. sebenarnya itu satu garis yang sama ya. Iya ya. Jadi karena awalnya kamu bernyanyi juga sebenarnya salah satunya melihat ada cerita yang tadi mama kamu sampaikan itu ya sebenarnya. Kalau untuk kegiatan sosial sendiri sebenarnya dari kecil banget Kak, karena kebetulan aku bersyukur banget orang tua aku tuh suka banget kegiatan sosial. Oke. Memang dari mama muda, mama itu sering banget misalnya bantu-bantu pemulung di pinggir jalan. Sampai mama itu waktu masih muda udah kayak keluarga buat mereka. Jadi memang waktu mama punya anak, dari kita kecil masih bayi, kita udah sering banget dibawa ke panti asuhan. Kalau misalnya ada banjir-banjir di Jakarta, kita datang langsung untuk lihat dan bantu. Jadi dari kecil memang terbiasa dan akhirnya itu karena mungkin kebiasaan aku jadi suka banget. Nah Iya. ini nih bicara tentang tadi ya kayaknya Shannon banyak banget nge-mention banyak dicontohkan oleh orang Orang tua gitu ya. Tadi juga dengar ada cerita yang mama sampaikan soal ada orang-orang yang tidak seberuntung Shannon sampai akhirnya mau bernyanyi, mau mengalahkan rasa malunya gitu ya demi goals yang pengen dicapai untuk bermanfaat untuk orang-orang. Ada nggak sih hal lain yang memang mungkin memang orang tua adalah support system yang paling kuat untuk Shannon atau mungkin Shannon punya support system lainnya yang memang mendrive Shannon untuk bisa sampai sekarang seaktif ini, apalagi pastinya again gak mudah untuk bisa sekolah sambil berkarir sambil berkegiatan sosial. Ada nggak support system yang memang sampai sekarang menjadi punya pengaruh yang paling besar untuk Shannon? Oh, kalau menurut aku orang tua aku sih support terbesar karena apa ya? Mungkin karena mereka dari awal, maksudnya mereka tahu aku ini ngelakuin hal-hal yang positif, jadi pasti mereka mendukung dari awal gitu. Jadi memang orang tua ya. Nah ini Iya. makanya ini penting banget kayaknya untuk siapa tahu ini ada sahabat perempuan dan anak yang juga orang tua. Kayaknya peran orang tua benar-benar sepenting itu ya Iya, untuk bisa menciptakan anak-anak yang bisa berprestasi, bisa menghasilkan banyak karya. Karena tadi dari cerita Shannon juga kayak banyak banget nge-mention mamahnya, nge-mention orang tuanya yang ngajarin Shannon banyak hal. Wah ini kayaknya kita juga harus ngasih applause nih buat mamanya Shannon. I'm sure Kak Nabila juga kan? Iya sih, Iya. betul. Aku juga sama sih. Aku juga merasakan
ditemenin mama tuh jadi salah satu hal yang paling ngedukung aku. Iya. Betul, betul, betul. Agree. Ya, itu menarik banget. Atau mungkin nih kita bicara tentang tadi memang kita sama-sama ya menjadikan figur orang tua adalah sebagai support system terbesar. Tapi Shannon punya gak sih role model lainnya yang memang mungkin jadi inspirasi Shannon sampai saat ini? Mungkin selain orang tua Ya, kali ya. selain orang tua. Mungkin role model aku suka banget kalau untuk di bidang musik aku suka banget Celine Dion dari kecil. Oke. Jadi dari kecil aku kan anaknya nggak terlalu suka les ya. Jadi lebih suka apa-apa itu belajar sendiri. Jadi karena aku nggak suka les, jadi aku itu belajar dari Celine Dion. Jadi aku Wah. sering dibeliin CD-CD. Jadi dari kecil itu dari aku umur 9 tahun, aku bukan yang kayak anak-anak lain yang kalau misalnya nitip ke papa, "Papa mau mainan dong." Enggak. Jadi aku nitipnya CD Celine Dion. Menarik ya, Iya. karena aku waktu kecil dengerin Tasya Kamila. Saya mendengarnya lagu Anak Gembala. Tapi ternyata Shannon dari kecil udah mendengar Celine Dion ya. Iya, Padahal itu Celine maksudnya Dion. bukan lagu yang mudah diterima untuk anak-anak loh. Iya ya. I'm sure that you have a gift berarti dari kecil untuk bisa mendengarkan Celine Dion sebagai sesuatu yang bisa mengajarkan kamu. Iya, but Celine Dion's my role model for music. Tapi mungkin untuk role model sekarang juga aku suka banget sama Sofia Carson. Do you know her? Aku nggak terlalu. Karena dia sih. selain penyanyi dia juga a UNICEF ambassador. Oke. Ya, jadi karena aku suka kegiatan sosial, jadi aku suka update juga in her. Jadi kamu sekarang banyak melihat kegiatan-kegiatan dia ya untuk Yes. sosial kamu juga gitu ya. Wah ini menarik nih. Shannon dari kecil mendengarnya Celine Dion ya dan ternyata mengikutinya Celine Dion. Berarti ini juga pasti tahu Celine Dion dari orang tua dong. Iya. Kan? Iya. Again pasti balik lagi semuanya pasti dari bagaimana orang tua mengajarkan kita di rumah ya akhirnya dari kecil udah tahu lagu-lagu yang memang tidak semudah itu diterima oleh banyak orang tapi ternyata bisa jadi role model buat kamu sendiri sampai saat ini. Terus ada lagi gak sih role model lainnya? Mungkin di bidang pendidikan gitu atau mungkin yang sebaya karena ini nih aku sering banget ngebahas bahwa ternyata role model sebaya tuh penting banget juga buat kita berkarya. Karena jangan sampai kita terlalu memandang usia yang terlalu jauh sampai akhirnya kita jadi keluar jalur gitu. Kamu ada gak sih yang sebaya kamu atau mungkin teman-teman kamu sendiri? Aduh, apa ya? Siapa ya? Kayak nggak ada yang Nggak ada. kepikiran deh sekarang. Karena aku dari kecil emang selalu look up-nya ke orang-orang yang jauh lebih older than me. Oke. Karena dari kecil aku taunya kan mereka yang lebih experience kan. Iya bener. Jadi ya, I looked up to them. Oke, nah ini bicara tentang apa yang udah Shannon dapetin ke belakang udah pasti banyak banget ya dan udah perlu kita apresiasi gitu ya apa yang sudah Shannon dapatkan. Nah, tapi aku pengen tahu juga nih apa sih sebenarnya target lainnya yang pengen Shannon capai di kemudian hari karena kan tadi sebenarnya kalau mau bicara apa yang udah Shannon dapat tuh udah banyak banget ya. Udah nggak perlu lagi kita ragukan gitu ya. Aduh. Kayaknya udah melebihi anak-anak seusia Shannon. Tapi ada nggak sih target lainnya yang masih pengen Shannon capai mungkin di jangka dekat mungkin atau di jangka panjangnya juga? Kalau aku sih lebih ke di jangka panjang. Jadi salah satu alasan kenapa aku fokus banget di pendidikan itu karena aku punya impian untuk kerja di UN someday, United Nations. Jadi ya itu mungkin itu ya karena aku suka kegiatan sosial dan aku suka hal-hal yang berbau seperti itu. Jadi itu aku pengen mengarah apa ya pendidikan aku ke sana gitu. Jadi kamu ada target gak sih kira-kira nanti pengen kuliah apa? Karena kamu udah SMA kelas 3 nih kan, Iya, bentar lagi iya, akan iya. menentukan kira-kira mau kuliah di mana atau mau kuliah di luar negeri kah untuk Iya. sarjana? Jadi rencananya sih pengennya di luar negeri. Oh, oke. Aku sih mau coba apply as many uni as I can. Tapi salah satu target terbesar aku itu aku pengen nyobanya di Ivy League Amerika. Karena aku tahu di sana kan juga pusat UN-nya Ya, kan. deket banget. Iya, jadi aku arahnya ke sana sih. Oke, berarti memang goals ujungnya Shannon ini sebenarnya pengen ke arah sana ya. Iya. Jadi musik dan lain tuh sebagai penghantar juga, sebagai apa ya, side juga ya, jadi pendampingnya Shannon untuk akhirnya mendapatkan mimpi terbesarnya gitu. Iya. Tapi mimpi terbesar Shannon apa sih selain itu? Selain itu nggak ada lagi? Nggak ada kayaknya deh. Berarti itu mimpi terbesar Shannon? Iya. Oke, berarti Iya. bekerja di UN. Ini mimpi yang, UN-nya apa nih kalau kamu boleh spesifik? Sebenarnya bukan
not really specific to the UN, tapi lebih kayak pokoknya di kegiatan sosialnya. Either be like maybe UN or UNICEF or maybe anything. Oke. Yang penting di bidang itu. Di bidang Karena itu. passion aku memang di situ. Ada nggak sih satu cerita khusus yang kayaknya nih Shannon nih passionate banget nih di bidang sosial ya? Ada Oke. nggak sih satu cerita khusus yang ngebuat Shannon bener-bener akhirnya decide untuk oke, aku bakal fokus di sini? Karena aku juga dulu sempet ngalamin itu. Jadi pertama kali aku memutuskan untuk aku pokoknya bakal fokus di bidang sosial adalah aku pertama waktu itu aku gabung di forum anak. Terus aku ketemu sama banyak banget teman-teman aku yang ya sama yang tadi Shannon cerita ternyata yang tidak seberuntung aku, anak-anak jalanan. Terus juga aku pernah ke LPKA jadi bertemu anak-anak yang berhadapan hukum. Di situ aku merasa bahwa oh ternyata ini ya panggilan aku untuk akhirnya aku bisa berkegiatan di bidang sosial. Nah, Shannon punya gak sih cerita yang akhirnya membuat Shannon jadi memutuskan buat oh inilah yang aku mau gitu. Oke, aku punya. Jadi waktu itu karena memang dari aku kayaknya umur 11 tahun juga aku sering banget diajak sama Yayasan Plan International Indonesia. Oh, iya. Aku jadi sahabat Yayasan Plan International Indonesia. Jadi waktu itu aku pernah tahun 2019 aku diajak ke NTT. Sebenarnya waktu itu untuk program akses air bersih. Oke. Jadi waktu itu aku diajak ke NTT bener-bener ke desa yang jauh banget dari kota, mungkin sekitar 3 jam. 3 jam kemana tapi harus 3 jam lagi ke areanya. Terus maksudnya jalannya juga yang maksudnya gak, Aksesnya masih belum iya aksesnya masih sebagus itu ya. iya. Jadi waktu itu aku ke sana untuk akses air bersih itu. Sebenarnya waktu itu tujuannya cuma itu. Tapi waktu aku sampai di sana, nggak tahu ada yang ngomong gitu, salah satu krunya mau nggak lihat sekolahnya di sana di desa itu. Terus aku bilang oh iya why not, karena kan udah di sana juga kan. Jadi waktu itu aku dibawa untuk lihat sekolahnya, dan ternyata waktu aku lihat sekolahnya itu em, ternyata mereka itu cuma punya satu sekolah, which is sekolah SD doang. Jadi desa-desa di sekitarnya itu juga mereka kalau sekolah di situ. Jadi anak-anak itu cuma sampai SD doang. Hanya beberapa anak saja yang mungkin punya keluarga di kota atau apa yang bisa melanjut pendidikannya di SMP dan SMA. Tapi waktu aku ngeliat keadaan sekolahnya juga maksudnya bisa dibilang udah nggak layak. Ada banyak banget kursi-kursi dan meja-meja yang di luar dan di bawah pohon. Karena bisa dibilang dalamnya memang sudah tidak layak lagi. Dan setelah aku melihat itu, aku benar-benar sedih banget sampai aku bilang ke mama, kayaknya aku masih kayak gak move on gitu dari pengalaman itu. Sampai aku akhirnya punya ide, oh mam, boleh nggak kita bangun sekolah di sana? Jadi sekarang puji Tuhan aku punya yayasan sendiri, Yayasan Shannon Indonesia banget, dan yayasan aku lagi dalam proses membangun sekolah di sana sekarang. Wow, sekolah Iya. SMP dan SMP, SMA. SMA. Iya. Wow, keren banget. Iya. Jadi kalau boleh tahu di ini di kota atau kabupaten mana? Di desa Desa Teda Kisah Teda namanya. Kisah. Nagekeo? Oh, Nagakeo, oke. Iya. Oh, daerah sana ya. Iya. Wow, dulu aku sempet juga ke Kupang bareng sama Plan juga, tapi karena sedang badai besar, jadi akhirnya aku nggak bisa nyebrang ke. Tadinya aku mau ke Lembata, tapi aku nggak bisa nyebrang. Nah itu kan bayangin ya, berarti memang separah itu loh aksesibilitas Iya. kalau mau ke daerah-daerah yang memang masih desa di sana tuh memang sesulit itu gitu. Jadi kalau memang susah banget buat dapat akses pendidikan juga. Kasihan banget. Karena kan maksudnya anak-anak di sana kan juga punya hak ya. Hak yang sama kayak kita semua yang di kota ini. Jadi ya menurut aku selagi kita bisa, ya we should help them. Iya, betul betul betul. Iya. Terus udah jauh, aku jadi penasaran banget sama Iya. pembangunan sekolahnya sih. Sejauh mana sekolahnya sekarang udah dibangun, terus mungkin kira-kira apa aja sih yang pengen kamu persiapkan buat sekolah itu ke depannya? Entahkah misalnya ada pelajaran lainnya kah dibandingkan pelajaran formal pada umumnya? So far sih fokusnya masih di pembangunannya aja. Tapi mungkin karena kalau kita nunggu pembangunan yang benar-benar bagus kan itu takes time Yep. kan. Sedangkan aku pengennya anak-anaknya itu harus belajarnya secepat mungkin. Karena kan tambah mereka besar, I feel like nanti mereka udah dipaksa kerja maybe or something. Jadi untuk sementara kayaknya sambil nunggu pembangunannya, mereka di desanya dibuat kayak apa ya? Kayak kelas-kelas yang bagus tapi dengan kayu kalau nggak salah. Oke. Tapi kayu yang bagus kalau nggak salah. Terus berarti Itu sekarang sih. udah mulai ada ya berarti masih pendidikan non formal dulu gitu ya, udah masih Iya. ada
pembelajaran ringan dulu untuk anak-anak di sana ya. Iya, tapi nanti mungkin kalau aku ke NTT lagi untuk cek lokasinya cek lagi, lokasi. aku pengen sih kayak ngajar-ngajar mereka dikit-dikit, mungkin bahasa Inggris yang simple-simple atau apa, supaya mereka juga have fun. Tapi ini luar biasa sih. Kamu sampai maksudnya di usia kamu yang 17, kamu udah tergerak untuk membangun sekolah bahkan tingkat SMP, SMA yang memang sebelumnya belum ada. Itu kayak membuat sejarah baru ya untuk anak-anak di daerah sana gitu ya. Mereka bisa Iya. menempuh pendidikan lebih tinggi lagi. Amin, ya. Itu keren banget sih. Tapi ada lagi nggak sih mungkin hal apa yang pengen kamu lakukan untuk anak-anak di daerah NTT itu selain memberikan pendidikan juga, atau apa yang pernah kamu lihat di sana yang memang akhirnya menyentuh kamu ingin melakukan sesuatu? Mungkin apa ya? Aku pengen banget kasih mereka pelajaran ini sih, life skill. Karena mungkin apa other than pendidikan yang basic, menurut aku mereka bisa cari pekerjaan kalau mereka udah tahu skill-skill yang Betul. penting. Misalnya kayak salon, misalnya potong rambut atau misalnya anything else yang pekerjaan yang biasa-biasa yang maybe they can find di city-nya. Menurut aku itu penting sih. Selain pendidikan formal, Iya. tapi pendidikan Life life skill. skill juga penting banget buat Iya. menunjang kehidupan mereka ya, karena mungkin nanti juga mereka harus mencari mata pencaharian juga untuk dirinya sendiri, untuk Iya. keluarganya, karena kan biasanya memang di usia setelah beres sekolah tuh ya mereka nanti akan menanggung keluarganya ya gitu. Wah, Iya. ini keren banget sih. Ini satu hal yang harus dicontoh menurut aku sama anak-anak muda sekarang, selain mengembangkan karirnya juga menaruh perhatian yang besar di bidang sosial, karena kalau bukan kita siapa lagi ya. Iya, Maksudnya aduh. kita yang memang punya kesempatan lebih harus berbagi itu kepada Iya. mereka yang memang membutuhkan. Keren banget Shannon. Thank you, Seneng Kak. deh aku dengarnya, seneng banget. Aku jadi seneng banget ngobrol sama Shannon. Nah, ini aku pengen bicara tentang yang personal nih. Karena dari tadi kita Oke. udah bicara tentang hal-hal karirnya Shannon, terus goalsnya Shannon, terus udah gitu apa yang udah Shannon lakukan di karir dan juga sosial. Sekarang aku pengen bicara yang lebih personal. Karena tadi aku bilang ya, ternyata kalau untuk anak-anak seusia Shannon nih, pengaruh teman sebaya tuh kuat banget. Makanya tadi aku nanya, Iya. ada gak sih role model kamu di teman sebaya? Karena kayaknya itu jadi satu bagian yang penting banget untuk teman-teman sebaya gitu. Kamu sendiri masih ada waktu gak sih untuk main sama teman-teman, untuk sharing, untuk curhat-curhat kayak anak-anak seusia kamu gitu? Aku untungnya ada waktunya karena apa ya menurut aku ya balik lagi I think it's all about time management ya. Betul. Tentang balance karena aku juga nggak mau terlalu fokus di pendidikan sampai karir aku mungkin nggak balance dan kehidupan personal aku nggak balance. Pokoknya aku mencoba semaksimal mungkin supaya aku juga bisa experience jadi remaja gitu. Karena menurut aku itu juga akan penting buat aku nanti ke depannya Iya, betul. untuk ya tahu pengalaman-pengalaman. Itu sih. Iya sih, karena aku juga melihat banyak banget problematika, banyak banget hal-hal yang bisa kita pelajari lewat pertemanan. Iya. Iya kan, banyak banget pelajaran-pelajaran baru yang bisa kita dapetin lewat pertemanan. Makanya tadi aku tanya tentang teman sebaya, karena itu jadi satu hal yang penting, mengingat nih Shannon kayaknya padat banget. Iya. Masih nyempetin waktu gak sih? Ternyata masih nyempetin waktu ya untuk Iya. main sama teman-teman gitu. Nah, bicara lagi tentang tadi ya, karena Shannon bilang, aduh waktunya udah sebenarnya ya I know it's all about time management, semuanya tentang bagaimana kamu memanage waktu kamu, tapi pasti ada waktu di mana kamu merasa kelelahan Iya. atau merasa ya udah kewalahan banget dengan yang kamu kerjakan. Pernah gak sih kamu mengalami hal seperti itu? Aku jujur pernah, tapi untungnya aku nggak pernah sampai di tahap yang aku mau give up. Jadi aku rasa kalau misalnya kita udah capek, I think it's just better untuk take a break dibanding langsung mikirnya mindsetnya langsung, aduh capek mau give up aja deh. Jadi kalau misalnya waktu itu sempat aku kayak aku pergi sempat ada acara yang dimana aku baru pulang dari mana, aku sampai rumah berapa jam kemudian ada flight lagi. Jadi sempat padat banget, tapi ya itu sih menurut aku dan itu juga pentingnya support system di hidup aku Betul. karena mereka yang akan mengingat aku kalau maksudnya aku kan memulai karir aku ini dengan tujuan kan dan dengan tujuan yang positif. Jadi sebenarnya aku ngelihat ini sebagai oh ini bukan tanggung jawab aku untuk diri aku sendiri aja karena kan aku juga berkarir untuk bantu banyak orang. Jadi kalau aku stop, what are they gonna do? Jadi itu sih yang jadi motivasi buat aku untuk keep going. Wah, ini menurut aku salah satu hal
pengingat yang luar biasa sih. Tadi aku suka banget kata-kata kamu. Kalau aku berhenti, kalau aku give up gitu ya, terus gimana dengan mereka di luar sana Iya. gitu. Itu keren banget sih. Berarti kamu punya cara sendiri dong untuk mengatasi kamu ketika sedang merasa kewalahan atau kelelahan. Gimana sih caranya, mungkin bisa diikuti nih oleh Oke. teman-teman yang lagi nonton. Kalau aku waktu itu, karena waktu itu sempet aku berapa minggu bener-bener padat banget. Jadi aku sempet kayaknya aku kasih myself kayak mungkin 3 hari yang bener-bener aku rest supaya nanti aku bisa kembali on track. Dan di 3 hari itu aku bener-bener take time untuk apa ya, self care. Aku tuh suka banget long late night showers gitu. Jadi aku suka banget reflect sendiri di ruangan atau di ya whatever I'm doing. Dan itu benar-benar aku take time untuk healing. Jadi supaya pikiran aku clear dan akhirnya aku udah nggak stres lagi. Jadi aku bisa kembali kerja dan belajar itu dengan mind aku yang udah nggak stres Ya. lagi. Ya, Nah ini penting sih, jadi tahu kapan waktunya harus berhenti ya. Tahu iya, kapan waktunya untuk istirahat, iya. tahu Jangan kapan, terlalu iya. maksa kan. Betul, 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 betul. Karena kadang tuh tadi ya yang Shannon bilang aku suka sih, bukan menyerah tapi ya berhenti Istirahat. sejenak dulu gitu, istirahat Iya, tuh sejenak. Jangan sampai mindsetnya udah langsung nggak bisa gitu, pasti udah harus menyerah aja gitu. Bener sih, ternyata ini harus dicontoh nih sama teman-teman karena kadang gitu sih kita tuh terlalu ngeforsir diri kita, ngepush diri kita sampai kita lupa gitu kalau kita juga butuh istirahat, kita juga manusia ya yang butuh iya, perhatiin diri kita sendiri gitu. Karena tadi bener sih kalau misalnya kita em, terlalu sibuk, kita terlalu kewalahan juga kita nggak bisa berpikir jernih nantinya kan. benar, Kita nggak benar. bisa ngasih yang terbaik juga buat orang-orang di sekitar kita kan. Kenapa aku tanya gini? Karena kayaknya sekarang lagi zaman banget deh anak-anak seusia Shannon. Mungkin ya usia kita kan gak terlalu beda jauh ya. Kayaknya Iya. lagi banyak banget dibahas tentang ya mental issue gitu. Banyak banget orang-orang yang mulai mungkin sebenarnya in positive way orang-orang mulai aware gitu ya tentang mental health itu Iya. gimana, bagaimana cara maintainnya. Tapi juga mungkin anak-anak seusia kita yang baru mencari tahu, seusia kita, salah ya, seusia kamu Benar dan kok, benar. ya beda dikit lah ya. Iya. Banyak juga yang baru mencari tahu sampai akhirnya tapi malah jadi banyak yang istilahnya mungkin sekarang yang lagi zamannya self diagnosis gitu ya. Kayak mereka Iya. mendiagnosa sendiri bahwa saya tuh kena ini, saya sakit ini, saya itu. Itu jadi salah satu fenomena yang lumayan sering kita temui ya saat ini. Iya, Kalau kamu betul. sendiri ada ini gak sih sering juga campaign atau mungkin spread about mental health issue? Kalau aku sendiri sih, aku belum terlalu yang campaign soal mental health karena menurut aku itu lumayan sensitive topik ya. Tapi aku setuju sama yang Kak Nabila bilang tadi kalau zaman sekarang kayaknya banyak banget anak muda atau generasi muda yang sering self diagnose. Kalau pendapat aku sih kayaknya ya kembali lagi harusnya ke mindset ya. Menurut aku kalau mereka sering self diagnose itu mereka punya mindset yang mungkin lebih ke victimizing themselves, makanya mereka self diagnose. Jadi menurut aku sebaiknya kita daripada self mendiagnose, kita lebih ke mencari tahu lebih and dig deep more about ourselves supaya kita tahu oh mungkin ternyata aku tuh kayak gini karena aku lagi ini, dan kamu bisa take time untuk benar-benar heal yourself seperti yang tadi aku bilang. Iya, betul-betul sih. Ya. Kamu sebenarnya belajar semua ini dari mana sih? Kayak aku dari tadi Really? dari awal kayak questioning nih orang, nih anak udah banyak sekali pengetahuan, banyak sekali ya hal-hal yang tadi kamu belajar itu kamu banyak dapet itu dari mana sih? Mungkin karena itu ya, karena aku sering kegiatan sosial, mungkin karena aku sering ngeliat kayak anak-anak yang menurut aku mereka udah ngelewatin lebih banyak masalah di hidup mereka dibanding aku. Jadi aku sedih aja ngeliat anak-anak muda yang sering self diagnose karena menurut aku dibanding orang-orang lain mungkin itu kecil banget what they're facing. Jadi I think itu sih Kak, Dari kayak experience sendiri ya berarti iya ya lebih banyak. experience. Tapi bener sih mungkin dari pengalaman-pengalaman karena kamu banyak banget pengalaman ya. Dari situ kamu belajar banyak hal nggak cuma tentang tadi mental health tapi juga tentang pendidikan kamu mau jadi kayak gimana, tentang Iya. cara kamu akhirnya membangun kegiatan sosial kamu juga. Nah ini nih, ini penting banget karena mungkin gak semua anak-anak di usia
kamu berpikir hal yang sama dan mungkin terkadang mereka tuh butuh sedikit diberikan semangat, butuh sedikit dikasih inspirasi gitu. Dari Shanna sendiri ada pesan nggak atau mungkin tips atau mungkin sesuatu hal yang pengen disampaikan untuk sahabat perempuan dan anak? Oke, mungkin kalau pesan dari aku, suatu hal yang selalu diajarin sama orang tua ke aku itu, hidup ini itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi harus berguna buat orang lain. Jadi, kalau menurut aku, setiap kita pasti dititipkan talenta atau potensi dari Tuhan. Tapi mungkin kadang dari kitanya yang sering ngebatasin diri kita, gitu. Jadi, menurut aku karena Tuhan sudah memberikan talenta atau potensi itu, kita harus dig deeper dalam diri kita dan kita harus memanfaatkan dan mengasah talenta atau potensi itu supaya kita gak hanya berguna untuk diri kita sendiri tapi bisa berguna untuk banyak orang dan untuk yang penting untuk bangsa dan negara kita. Wow, keren banget. Iya. Jadi setiap manusia itu sebenarnya dititipkan talenta dan potensi juga. Nah, kayak Shannon nih, kayak yang sudah Shannon lakukan, kita juga semua sebenarnya bisa berdaya dan juga berkarya di bidang kita masing-masing dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, ini waktunya nih kita harus berkolaborasi untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak-anak di sekitar kita. Harus berani untuk speak up ya Shannon, Iya. sama hal dengan yang Shannon lakukan, harus berani speak up, mengeluarkan pemikiran kita, harus berani mengambil peran, harus berani berkontribusi, dan juga ini yang paling penting, kalau kita melihat, mendengar, atau mungkin mengalami kekerasan harus berani untuk melaporkan. Ini sekarang banyak banget cara kita untuk bisa melaporkan, salah satunya adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri punya hotline Sapa 129. Jadi teman-teman kalau melihat, mendengarkan, atau mungkin mengalami sendiri kekerasan bisa langsung hubungi hotline Sapa 129 atau bisa via WhatsApp di 08111 08111 129 129. Nah Shannon, terima kasih banget udah Thank you. ngobrol. Ini sebenarnya menarik sekali. Aku sih sebenarnya masih pengen banyak ngobrol sama Shannon. Tapi karena kita terbatas waktu, jadi mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan nih teman-teman. Kalau pengen tahu lebih banyak tentang Shannon, bisa cek sosial medianya. Mungkin boleh dikasih tahu sosial medianya Shannon? Instagram aku Shana Shannon Siswanto dan YouTube aku juga Shana Shannon. Nah, boleh nih dicek sosial media Shannon. Siapa tahu ada sahabat perempuan dan anak yang pengen ngobrol-ngobrol juga sama Shannon, pengen sharing-sharing sama Shannon, bisa via sosial medianya Shannon. Terima kasih sahabat perempuan dan anak yang sudah nonton podcast kali ini. Sahabat perempuan dan anak, perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju.